Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Pitra. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang sudah hadir pada rapat evaluasi tahunan tentang komitmen organisasi pada kali ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ibu CEO yang telah berkenan dan berkesempatan hadir pada rapat kali ini. Baiklah, langsung saja Bu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang sejauh mana komitmen organisasi itu sudah berjalan di perusahaan kita. Nah, yang pertama Bu, tentang indikator yang telah tercapai di perusahaan kita ini, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu adalah 2 dari indikator yang ada pada komitmen organisasi itu sudah tercapai. Nah, yang pertama Bu, tentang kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Di mana dalam hal ini sesuai dengan temuan survei kami di lapangan yang telah dilakukan oleh tim dari pihak sumber daya manusia, bahwa indikator ini sudah tercapai Bu sepenuhnya. Nah, yang kedua Bu, kemauan untuk mengusahakan terwujudnya kepentingan organisasi. Nilai-nilai dari indikator ini sudah dapat kita lihat Bu di karyawan kita, di mana para karyawan itu sudah mau untuk mengusahakan terwujudnya tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang akan dicapai organisasi. Dalam hal ini kita sudah melihat juga bahwa karyawan-karyawan tersebut sudah mulai melakukan usaha-usaha yang semestinya dilakukan sesuai dengan porsi dan jabatan yang diduduki mereka. Namun Bu, dari tiga indikator ini, ada satu indikator yang belum dapat kita capai, yaitu tentang kehendak yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Dalam hal ini kami menemui di lapangan bahwa keinginan para karyawan yang bekerja di perusahaan kita Bu, belum cukup kuat untuk mempertahankan keanggotaannya, terlihat dari banyaknya keluar masuk karyawan yang telah kita terima. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang Ibu ingin ajukan, silakan Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak Pitra selaku HRD. Nah, yang dijelaskan Bapak Pitra tadi ada satu indikator yang belum tercapai di perusahaan kita, yaitu kehendak yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Jadi untuk para manajer yang ada di room ini, tolong gimana solusinya untuk meningkatkan indikator tersebut di perusahaan kita. Saya persilakan untuk para manajer. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya dari pihak manajer rekrutmen, HR rekrutmen, di mana kami dalam menjalankan tugas untuk merekrut para karyawan di perusahaan kita sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku di perusahaan kita. Ada beberapa cara yang sudah kami siapkan gitu kan Bu dalam merekrut karyawan-karyawan baru, sehingga diharapkan nantinya karyawan-karyawan baru ini dapat berkomitmen di perusahaan kita. Seperti cara-cara yang sudah pernah kita lakukan, misalnya kami membuat suatu pengumuman gitu kan Bu, untuk bagian-bagian tertentu yang memang khususnya di bagian itu diperlukan gitu tenaga pekerja baru. Nah, dari situ kami sudah menganalisis terlebih dahulu Bu, seperti syarat-syarat apa aja sih yang diperlukan, syarat umum dan syarat khusus. Misalnya seperti syarat umumnya itu harus tamatan S1, jurusan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan diambilnya atau mau di-apply-nya gitu kan. Kemudian ada syarat-syarat khususnya seperti harus bisa public speaking, kemudian juga bisa berkomitmen kepada perusahaan, jujur, cakap, luwes, dan lain sebagainya. Itu ada syarat-syarat khusus yang kami tambahkan untuk sehingga nantinya karyawan yang direkrut ini Bu dapat berkomitmen di perusahaan kita. Sekian dari bagian manajer HR rekrutmen. Terima kasih Bu. Baiklah, selanjutnya dari bagian training supervisor. Nah, berdasarkan penjelasan dari Bapak HRD, Bapak Pitra Adi Rinaldi, bahwa memang benar indikator yang ketiga itu yaitu
para karyawan yang melakukan training ini sedikit kesulitan untuk memiliki komitmen yang kuat menjadi anggota tetap dari organisasi kita. Nah, di mana hal ini terlihat dari beberapa rangkaian proses training yang telah dilakukan, baik itu dari training secara pribadi maupun training yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk meningkatkan ataupun untuk mengatasi indikator ini, pihak dari training supervisor memberi solusi seperti yang pertama itu dari pihak kami harus lebih mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai bagaimana kualifikasi karyawan yang mengikuti zaman saat ini. Selain itu, kami juga akan lebih mematangkan rencana dan strategi kami dalam memenuhi pelatihan dan pengembangan serta mengatur pelaksanaan pelatihan, pengukuran, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam merekrut karyawan yang akan menjadi anggota tetap dari organisasi kita. Nah, selain itu kami juga akan berusaha untuk menekankan kepada karyawan-karyawan yang akan direkrut untuk mengesampingkan masalah pribadi sehingga nantinya mereka dapat bekerja lebih produktif dan efisien dalam bekerja di perusahaan kita. Sepertinya sekian dari bagian training supervisor. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Departemen Training Supervisor dan Manajer Rekrutmen tentang formulasi-formulasi yang akan kita tempuh untuk agar indikator yang ketiga tadi bisa tercapai sepenuhnya. Baiklah, di samping itu saya ingin menawarkan sebuah ide di mana sebuah hal yang harus dilakukan gitu pada saat penerimaan karyawan. Nah, di sini ada yang ingin saya paparkan, yaitu mengenai tentang kriteria dari calon karyawan kita yang akan diterima di perusahaan. Di mana ada baiknya dari pihak rekrutmen dan pihak training itu berkoordinasi untuk lebih penyesuaian terhadap kebutuhan karyawan yang dibutuhkan di perusahaan kita, sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang diinginkan agar lebih mudah membentuk sehingga indikator yang ketiga tadi bisa tercapai sepenuhnya. Begitu kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu CEO. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Oke, sedikit menambahkan ya Pak Bu yang ada di ruang virtual pada siang hari ini. Jadi dari rekrutmen sendiri itu mau menawarkan gagasan ide kan untuk training-training para anggota kita yang ada di perusahaan ini. Nah, ada beberapa tawaran dari rekrutmen sendiri, pihak rekrutmen sendiri, di mana kami menawarkan untuk kepada setiap anggota gitu, kita terhadap anggota, baik itu anggota kepada perusahaan, ada baiknya meningkatkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini nantinya akan membangun komitmen yang ada di perusahaan kita, seperti misalnya seluruh anggota, seluruh karyawan yang ada di perusahaan kita itu ada baiknya gitu kan, dilibatkan ke dalam pengambilan keputusan yang ada di perusahaan, baik itu keputusan yang sifatnya penting kali ataupun yang memang hal-hal kecil gitu loh, supaya mereka merasa dihargai gitu kan, sehingga kepercayaan itulah nantinya yang akan membangun komitmen dari anggota tersebut agar dapat berkontribusi lebih baik kepada perusahaan. Sekian Bu kalau dari pihak rekrutmen. Terima kasih. Baiklah, izin menambahkan sedikit dari bagian training. Nah, jadi dalam rapat virtual kita kali ini, bagian training ingin memberikan solusi lagi bahwa dalam melaksanakan rekrutmen dan training calon karyawan, organisasi kita tidak boleh hanya melihat dari segi individualnya saja, yaitu dari segi keproduktifan, keefektifan, dan keefisiensian mereka bekerja, namun organisasi kita juga harus melihat dari level organisasinya, di mana maksud dari level organisasi di sini adalah kita harus melihat apakah calon karyawan kita itu akan berkomitmen untuk bekerja bersama kita, apakah jika suatu saat nanti ada masalah, apakah karyawan kita itu akan berkomitmen untuk bersama-sama bangkit dari masalah itu.
Dari segi level organisasi inilah kita ketahui bagaimana nanti sifat dan karakter dari calon karyawan yang akan kita rekrut tersebut. Baiklah, sekian dari bagian training, saya kembalikan kepada Ibu CEO kita. Terima kasih atas gagasan-gagasan yang diberikan kepada pihak RD dan manajer. Baik, terima kasih kepada Ibu CEO yang telah berkenan memimpin rapat ini secara daring ini. Yang ingin saya sampaikan adalah saya akan merumuskan atau menyimpulkan beberapa formulasi dan gagasan yang disampaikan dari pihak rekrutmen, HRD maupun dari training. Yang pertama yaitu tentang penyesuaian, Bu, di mana harus ada kesesuaian tentang kriteria dari karyawan yang ingin didapatkan antara pihak rekrutmen dan pihak training, sehingga sinkron antara satu dengan yang dicari dan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tentang peningkatan kepercayaan kepada karyawan, di mana di sini kita harus memiliki rasa trust kepada karyawan agar pengoptimalan kinerja itu bisa terlaksana semaksimal mungkin. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang pengambilan keputusan dari karyawan, di mana pada setiap pengambilan keputusan diharapkan kita ikut atau melibatkan karyawan agar mereka merasa mereka adalah bagian dari perusahaan. Sekian poin-poin yang dapat saya simpulkan tentang formulasi atau gagasan yang kita tempuh untuk mencapai indikator dari komitmen organisasi yang ketiga tadi. Pada akhir rapat ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah berkenan hadir membahas tentang evaluasi rapat komitmen dari perusahaan kita yang kita cintai ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang.